Selamat malam semuanya, selamat datang di Topik Maulana Podcast. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari Putri Diana dan 7 teori konspirasi kematian Putri Diana. Apakah benar ia dibunuh atau dia meninggal karena kecelakaan? So, jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang karena ini adalah video pertama saya. Jadi ya, selamat menikmati guys. Sebelumnya saya akan menceritakan dulu siapa sosok Putri Diana ini. Putri Diana adalah seorang putri dari kerajaan Inggris ya. Terlebih Putri Diana atau lebih dikenal dengan Lady Diana ini dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi banyak orang karena kebaikan hatinya, gaya busananya yang modis, serta paras yang cantik. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai gerakan kemanusiaan seperti membantu penyandang AIDS dan kanker. Sikapnya tersebut yang lantas membuat banyak warga Inggris terkagum-kagum kepadanya. Bahkan di tahun 1988, Diana ini mendatangi rumah sakit khusus penderita lepra atau kusta di Jakarta dan membuat banyak warga di Indonesia menaruh hati karena kebaikannya. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak sekali masyarakat Inggris maupun dunia yang merasa kehilangan atas sosok Putri Diana ini. Setelah insiden tragisnya, muncul berbagai macam teori konspirasi dari meninggalnya Putri Diana. Mengutip dari The Independent, berikut teori konspirasi yang dipercaya berhubungan dengan kepergian mantan istri Pangeran Charles tersebut. Yang pertama, Putri Diana disebut sedang mengandung anak dari Dodi Al-Fayed. Nah, Putri Diana mengenakan topi baret hitam rancangan Stephen Jones di Skotlandia. Putri Diana dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Dodi Fayed, pengusaha Mesir yang beragama Islam. Karena perbedaan agama yang dianut oleh keduanya, kerajaan Inggris merasa tidak terima bahwa seorang muslim dari Mesir menjadi ayah tiri anak-anak Putri Diana. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Fayed. Bahkan beberapa bukti dari surat kabar berspekulasi kalau Putri Diana sedang mengandung anak Dodi Fayed. Diana sering berkomentar tentang sebuah kejutan besar yang dinilai banyak orang adalah berita kehamilannya. Meski demikian, kabar tersebut belum diketahui kebenarannya karena tes darah yang dilakukan setelah Putri Diana meninggal tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Akibat dari kecelakaan tragis tersebut, Putri Diana, Dodi Fayed, dan pengemudinya Henry Paul meninggal dunia, sedangkan pengawal Diana, Trevor Rhys Jones, selamat meski terluka parah. Yang kedua, dibunuh oleh keluarga kerajaan. Teori ini sempat disampaikan sendiri oleh kepala pelayan Putri Diana, Paul Burrell. Ia mengungkapkan bahwa Diana meninggalkan sepucuk surat kepadanya untuk diamankan. Dalam surat tersebut tertulis bahwa Putri Diana memiliki firasat akan dibunuh oleh keluarga kerajaan. Bahkan ia juga menuliskan tentang kecelakaan mobil yang menjadi penyebab kepergiannya. Isi suratnya, saya duduk di meja, saya di bulan Oktober, menunggu kedatangan seseorang untuk memeluk, menguatkan, dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Ini adalah fase yang paling berbahaya dalam hidup saya. Ada yang sedang merencanakan kecelakaan mobil saya dengan merusak rem, dengan begitu memperjelas jalan Charles untuk menikah. Tulis Putri Diana dalam surat yang diamankan oleh kepala pelayannya. Teori konspirasi yang ketiga berasal masih dari keluarga kerajaan, yaitu dari peran Pangeran Philip. Putri Diana bersama Pangeran Charles, Pangeran Henry, dan Pangeran William pada Agustus 1994. Kabar dari terlibatnya Pangeran Philip, ayah dari Pangeran Charles, sudah menjadi kabar yang tersebar cukup luas. Disebutkan juga bahwa Badan Intelijen Rahasia Inggris M16 menjadi dalang dari kasus kecelakaan mobil yang menewaskan Putri Diana. Hal itu diungkapkan oleh Richard Tomlinson, mantan agen M16 yang diberhentikan
dan menjalani hukuman karena melanggar Undang-Undang Rahasia 1989. Menurut Richard, M16 sudah memantau keberadaan Putri Diana. Ia membandingkan kecelakaan tragis yang dialami Putri Diana mirip dengan rencana pembunuhan Presiden Serbia tahun 1992. Namun, klaim yang disebutkan Richard dinilai hanya omong kosong. Teori yang keempat bahwa disebutkan Putri Diana meninggal karena perawatan medis Diana disabotase. Kemunculan teori ini disebabkan karena perawatan Putri Diana yang dilakukan di lokasi kejadian sehingga banyak yang menilai apabila ia dibawa ke rumah sakit nyawanya akan terselamatkan. Namun teori ini terbantahkan lantaran prosedur perawatan di Prancis yang berbeda dengan di Inggris. Di Prancis, petugas medis lebih memilih untuk fokus melakukan perawatan di tempat kejadian sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Menurut Operation Page, melakukan sabotase perawatan medis pastinya membutuhkan keterkaitan dokter dan perawat yang cukup banyak, dan hal itu termasuk ke dalam pelanggaran etika, sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa perawatan medis terhadap Diana tidak ada unsur sabotase sama sekali. Teori yang kelima, ini misteri dari mobil Fiat Uno putih. Mobil Mercedes yang ditumpangi oleh Putri Diana dan Dodi Fayed ini hancur setelah mengalami kecelakaan di terowongan Pont de Alma, Paris, Prancis. Dari analisis kecelakaan yang dilakukan, terlihat bahwa mobil Mercedes yang ditumpangi oleh Putri Diana bersenggolan dengan mobil Fiat Uno berwarna putih. Hal itu terlihat dari cat putih yang tertinggal di badan Mercedes. Muhammad Al-Fayed sendiri juga menduga apabila mobil Fiat Uno tersebut sengaja digunakan untuk memblok jalan di depan mobil Putri Diana, sehingga menyebabkan mobil berbelok dan menabrak sisi terowongan. Usaha pencarian mobil berjenis Fiat Uno ini belum juga ditemukan hingga sekarang. Dan lebih anehnya lagi, di teori konspirasi ke-6 itu tidak ada rekaman CCTV. Di tahun 2003, Muhammad Al-Fayed, ayah dari Dodi Al-Fayed, mengungkapkan bahwa tidak ada satupun CCTV yang merekam kejadian fatal tersebut, padahal rute yang dilewati oleh mobil Putri Diana dan anaknya Dodi Fayed setidaknya memiliki sekitar 10 CCTV. Apa jangan-jangan CCTV-nya dirusak ya? Keterlibatan sang sopir ini adalah teori konspirasi paling parah menurut saya. Sesaat sebelum kecelakaan naas terjadi, Putri Diana dan Dodi Fayed melakukan makan malam bersama di Hotel Paris. Sang sopir Henry Paul diketahui sudah menyelesaikan tugasnya pada pukul 19 malam waktu setempat. Namun fakta ia ikut menjadi korban dari kecelakaan naas tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada unsur keterlibatan sang sopir dalamnya. Tetapi menurut beberapa ahli konspirasi, Henry Paul telah dibayar, dan hal itu terbukti dari banyaknya uang yang ada di saku celananya setelah kecelakaan terjadi. Nah, uniknya ya guys ya, ada beberapa story yang bilang bahwa Putri Diana ini dia bereinkarnasi gitu, atau bisa dibilang hidup kembali gitu ya. Ada nih salah satu kisah dari reinkarnasi dari bocah 4 tahun asal Australia yang mengaku bahwa dia adalah reinkarnasi dari Putri Diana. Ya. Ayahnya adalah seorang penyanyi dan pembawa acara di Australia bernama David Campbell, yang merasa aneh dengan tingkah laku putranya yang bernama Billy Campbell. David mempertanyakan apakah anak laki-lakinya ini adalah reinkarnasi Putri Diana. Demikian dikutip dari laman Daily Mail Senin 29 Juli 2019. Meski sudah lama meninggal, Putri Diana ini masih dikenang hingga saat ini dan selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Putri Diana diketahui sudah meninggal sejak 22 tahun silam dalam sebuah kecelakaan di tahun 1997, walaupun dengan teori konspirasi yang tadi saya sebutkan ya guys ya. Campbell menyatakan bahwa selama 2 tahun terakhir putranya Billy kerap berbicara seolah-olah dia adalah sang putri. Hal ini ia sampaikan lewat kolom Stellar Magazine yang ia gambarkan
sebagai hal paling aneh yang pernah ia tulis dan ia alami. Dia mulai bercerita bahwa pertama kalinya berbicara tentang Putri Diana ketika berusia 2 tahun. Saat itu Billy bisa menceritakan detail tentang kehidupan Putri Diana saat balita. Bahkan ia menyebut Pangeran William dan Pangeran Henry adalah putra-putranya. Tak hanya itu, anehnya lagi, Billy juga sempat bercerita tentang bahwa dirinya memiliki adik bernama John. Diketahui John merupakan adik Putri Diana yang meninggal sebelum ia lahir. Billy kemudian dengan tepat menggambarkan seperti apa istana Balmoral tanpa pernah melihatnya sendiri. Balmoral sendiri merupakan kediaman musim panas favorit bagi keluarga kerajaan Inggris yang terletak di Skotlandia. Dia mengaku ketika dia adalah Putri Diana, dulu dia pernah pergi ke sebuah kastil negeri ajaib yang terbakar itu, jelas David. Billy menggambarkan kastil itu memiliki unicorn dan di atasnya dan disebut dengan Balmoral. Unicorn adalah hewan nasional Skotlandia dan ada unicorn di dinding. Bagaimana dia tahu ini? Ujar David. Yang lebih mengejutkan, Billy seakan mengetahui bahwa Putri Diana meninggal akibat sebuah kecelakaan di mobil tahun 1997 silam. Ibunya menunjukkan kepadanya foto Putri Diana yang lain. Billy berkata, "Itu aku sebagai seorang putri." Lalu suatu hari sirena datang dan aku bukan putri lagi, ujar David menirukan suara sang putra. Kepergian Putri Diana pada tanggal 31 Agustus 1997 akibat kecelakaan mobil yang menimpanya memberikan luka yang dalam khususnya buat warga Inggris. Terlebih Putri Diana dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi dan baik hatinya, gaya busananya yang modis serta parasnya yang cantik. Selain itu juga ia aktif dalam berbagai gerakan kemanusiaan seperti membantu penyandang AIDS dan kanker. Bahkan di tahun 1988 Diana mendatangi rumah sakit khusus penderita lepra atau kusta di Jakarta dan membuat banyak warga Indonesia menaruh hati kepadanya. Oke guys, mungkin segitu dulu podcast kali ini. Maaf kalau misalnya audionya masih jelek ya, karena ini rekamannya masih dari HP. Ya doakan saja buat kalian yang pengen request kasus-kasus berikutnya, kasus menarik, bisa di DM ataupun di WhatsApp ya. WhatsApp saya masih terbuka kok untuk umum ya. Jangan lupa share and subscribe ya, agar saya makin semangat bikin kontennya. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi insight buat kalian bahwa ada di negeri sebelah yang ceritanya itu bikin kita semakin dak-dik-dak gitu. Ternyata reinkarnasi itu bisa dibilang ada nyatanya gitu. Yaudah, terima kasih. Sampai jumpa kembali and see you next time guys.